Halo para penggemar dan pecinta Syuyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi yang semakin mencemaskan ini. Nah, malam ini tetap bersama Syuyanto.id, sebuah channel pendidikan yang berguna untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan bersama Bapak Syaukat Ali. Beliau adalah pendekar pencak silat perisai diri di level dunia, dan kita akan ngobrol-ngobrol apa pencak silat, apa manfaatnya ikut pencak silat, dan bagaimana kontribusi pencak silat terhadap pembentukan sebuah karakter dari para pengikut-pengikutnya. Nah, sebelum melihat video ini, saya sarankan saudara semua klik subscribe dan klik lonceng juga bisa, komen, like, supaya saudara selalu mendapatkan channel-channel ini di HP, di gadget-gadget saudara, dan supaya mendapatkan video terbaru dari channel Syuyanto.id. Kita sapa dulu Bapak Syaukat Ali. Assalamualaikum Pak Syaukat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Syaukat? Baik-baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat walafiat. Wah, iya. Saya juga syar'inya begitu. Kalau ditanya apa kabar, alhamdulillah 3 kali akan membawa berkah. Auranya akan memancar kepada siapa yang mendengarkan dan kepada siapa yang mengucapkan. Nah, Amin. pencak silat Pak Syaukat, sampean kan pendekar, dan apa sih pencak silat perisai diri itu? Tolong diberikan pencerahan kepada kita semua yang kita hanya tahu namanya perisai diri, tapi sebetulnya di dalamnya itu apa isinya, Pak Syaukat? Terima kasih Pak Profesor Suyanto. Perisai diri itu bagian dari IPSI, 10 perguruan historis, termasuk satu di antaranya perisai diri yang berjasa mendukung mendirikan sampai berdirinya PB IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Oke. Salah satu adalah perisai diri. Jadi misalnya Munas itu antar provinsi semuanya hadir, ditambah 10 anggota tetap perguruan historis. Oke, ya. Saya dulu juga pernah ikut pencak silat Pak Syaukat. SH Teratai ada nggak di situ? Masuk. Oh ada, termasuk satu di antara 10 tadi. Oke. SH Teratai juga. Nah, lalu apa kegiatannya itu kalau perisai diri untuk membina anggotanya itu? Ya, ini tadi berkaitan dengan karakter building dan sebagainya yang ya namanya cita-cita bolehlah. Ya. Tapi memang perisai diri lebih banyak orang bilang Pak Edi, terutama Pak Edi Nalapraya yang bilang dari kaum intelektualitas yang tinggi terpelajar. Oke. Jadi perisai diri mempunyai beberapa level. Pemasalannya ada di sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Oke. Dan itu diwujudkan dalam bentuk kejuaraan. Kejuaraan nasional antar pelajar. Setiap tahun atau apa? 2 tahun sekali. Oke. 2 tahun sekali. Dan itu memperebutkan trofi bergilir Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam 10. Nah, itu yang berarti itu apa tuh? Kompetisi nasional Pak Syaukat atau nasional, kejuaraan nasional. Oke. Ya, sementara ini masih nasional, belum internasional yang kejuaraan antar pelajar. Karena ya semua berdasarkan
berat badan, kelas-kelasnya berdasarkan berat badan. Pak Edi senang sekali perkembangan percaya diri karena ya jalurnya dari orang yang terpelajar. Dan di tingkat mahasiswa ada sendiri kejuaraan nasional antar perguruan tinggi. Oke. Nah, semua trofinya presiden. Oke. Bergilir. Itu untuk mahasiswa juga 2 tahun sekali? Mahasiswa dulu setahun sekali, tetapi kebanyakan mereka keberatan karena ya pendanaannya yang susah. Biasa perguruan tinggi. Ya. Kemudian ada lagi kejuaraan internasional. Istilah kita sebut dengan PDIC, Percaya Diri International Championship. Oke. Dan itu rutin ya dulu rencananya 2 tahun sekali dan ini sudah hampir masanya tapi karena pandemi ditunda. Oke. Dulu pernah diadakan di mana Pak Sobat? Pernah diadakan yang pertama di Semarang. Oke. Percaya Diri International Championship. Kedua lupa saya urutannya tapi sekarang sudah sampai yang kalau tidak salah yang ke-9. Oh. Ada nggak melahirkan juara bule misalnya? Bule jadi juara gitu. Oh, ada dari Australia, dari Belanda. Ada. Dan ya mereka sangat-sangat berminat sekali. Yang bule Australia itu betul-betul menghayati gitu dengan pencaksilat percaya diri. Ya. Bule selalu begitu. Wah, kalau bule itu bisa jadi juara itu kan mantap. Tendangannya, kakinya panjang-panjang. Itu merupakan keuntungan atau enggak dalam silat itu? Saya yang sangat terkesan dengan bule, itu kalau dikasih tahu, dijelaskan, dia paham, dia percaya, dan dia yakin. Dan dia berani menjalankan. Tapi justru kalau orang kita dikasih tahu, paham, tapi untuk menjalankan kadang-kadang ada istilah Jawanya engkogek. Jangan-jangan nanti. Jadi ini membuat ya dia kurang pede jadinya, kurang percaya diri. Tapi kalau bule pernah didemonstrasikan di Sport Hall Kridosono dulu melawan pesilat DI yang kondang nasional. Itu ya dengan sistem dengan serangan guntingan, kaki lawan begitu nendang, kaki yang bawah disupit udang, digunting, dan jatuh, dan berulang-ulang sampai 7 kali, akhirnya diangkut pakai PPPK. Masya Allah. Itu yang kita jadi iri. Bahkan dulu waktu 2005 kita mengadakan di Jogja PDIC yang ke ulang tahun percaya diri waktu itu, kita menyelenggarakan PDIC Percaya Diri International Championship. Kontingen dari Australia yang mengingatkan pada saya, Mas Icok, dia manggil saya Mas Icok. Saya masih ingat dulu you melatih kita sampai terbata-bata itu bahasa Indonesianya. Melatih kita dengan istilah 1 detik 3 gerakan. 1 detik 3 gerak. Nah, Pak Dirjo menyarankan 1 detik 2 gerak. Oke. Nah, jadi gerakannya cepat sekali. 1 detik 2 gerak. Untuk mencapai 1 detik 2 gerak, saya mengistilahkan usahakan 1 detik 3 gerak. Ada angka aman lah. Dalam cara melatihnya saja. Nah, kalau ini berhasil, kalau tidak berhasil dapatnya 2 gerak ya sudah pas. Dia bisa mereka. Bisa, menang. Jadi saya malah sudah lupa bahwa saya pernah melatih dia seperti itu. Dulu pernah datang ke Indonesia, minta dilatih, dan saya mengistilahkan 1 detik 3 gerak. Untuk mendapatkan 1 detik 2 gerak, yuk melatih dengan 3 gerak. Ya, dia bisa, dan masih ingat kalimat saya malah sudah lupa. Ini yang perlu kita tiru.
Ya. Orang kalau sudah tahu, paham, percaya, dan kalau sudah percaya, dia sudah tidak peduli dengan risiko apapun, dan ternyata terbukti. Oke. Ternyata terbukti. Ya ini ya bagi saya menimbulkan self confidence yang betul-betul dan sangat tinggi ya. Kalau Ya. kita tahu kita punya ilmu, tapi kita tidak sembarangan menggunakan ilmu, artinya bukan untuk sok-sokan. Iya, iya. Nah, meskipun saya ya katakanlah sudah berkiprah selama sejak SMA, jadi sekitar 50 tahun di perisai diri, ya tidak pernah yang namanya di luar keroyokan klien. Saya pernah hampir dicegat orang, ditantang orang. Kita naik sepeda papasan, kemudian ditantang, tapi saya diam aja. Saya berhenti aja, saya ladeni. Kalau dia sampai nyerang dulu, ya saya bayangkan orang juara daerah yang pakai body protector di daerah sudah menang, di nasional aja masih bisa saya kalahkan, apalagi kalau orang jalanan. Nah, ini hanya ilustrasi aja bahwa kita jangan sampai punya ilmu ini justru meningkatkan kesombongan atau menunjukkan kesombongan kita, tidak. Ya, ya, ya. Justru kita ya tahu diri lah, Ya. rendah hati dan sebagainya gitu. Tapi yang orang yang nyegat itu tadi ya nggak jadi nyerang ya, karena Nggak jadi, karena dia hanya saya liatin aja matanya mau gerak kemana. Ternyata ya sama-sama, tapi dia sudah mau mendekat dan saya diam aja, saya tunggu. Dan dia enggak mengapa-ngapain, ya sudah, akhirnya pergi. Ya, ya, Tapi ya, dia ya. juga mikir ya, ini kok di juga. Pernah juga saya waktu pelonco, ya namanya pelonco itu junior mesti salah. Iya, ya. Pernah saya ditanya, tapi saya jawab jujur. Kamu berani sama saya ya? Dengan terkesan nantang gitu ya. Ya. Ya dengan jujur menjawab berani. Tapi lemah lembut saya jawab. Kamu nantang saya ya? Tidak. Ya sudah, selesai. Karena kalau saya nantang, wah bisa salah saya. Ya, 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 hanya ya. untuk kepercayaan, Ya. menambah kepercayaan diri, self confidence itu sangat mendukung. Ya. Untuk Pak Sokot, untuk bisa menjadi pendekar itu levelingnya gimana di perisai diri itu? Ada ban-ban apa saja? Ya, ban istilahnya di dada ini mungkin bisa saya lihatkan ya. Di sini Oh, ya, ya, ya. ini bannya pendekar, badge. Oke. Nah, dulunya badge-nya ini warna gelap, hitam. Kemudian di sini ada strip-stripnya. Stripnya dari putih, hijau, biru, merah, dan strip kuning paling tinggi. Kemudian baru pendekar. Ya, ya, ya. Tapi di antara strip dari putih ke hijau ada perantara putih separuh, hijau separuh. Jadi putih hijau. Jadi berapa level itu? Dari dasar sampai ke ujiannya, naikkan tingkatnya itu berapa level itu? Jadi pertama dasar. Dasar. Dasar, sabuknya hitam. Hitam. Kemudian dasar 1, dasar 2. Oke. Ya, 6 bulan, 6 bulan. Kemudian sabuk pertama sabuk putih dasar 1, sabuk hitam dasar 2. Kemudian calon keluarga sabuk merah. Kemudian setelah itu keluarga strip putih. Yang di badge tadi, yang di badge ini tadi strip putih. Ininya gelap hitam, strip putih. Kemudian ya lanjut ke hijau, biru, merah, dan kuning. Tapi ada perantaranya putih, hijau, kemudian hijau, hijau, biru, kemudian biru, biru, merah, kemudian merah, merah, kuning, baru strip kuning. Dan jadi setelah itu baru yang paling tinggi kuning, Pak Saukat. Coba tunjukin sabuknya Pak Saukat deh. Merah, sabuknya merah. Kalau sabuk setelah calon keluarga, selanjutnya sabuknya merah terus. Tingkatnya ada di dada kiri. Ya.
Oke. di dada kiri. Jadi Keluarga, istilahnya calon keluarga. calon keluarga itu belum sebagai keluarga. Jadi masih dasar Oh, di, ya, ya, di ya. bawahnya. Kemudian setelah Siapa yang menguji kenaikan tingkat itu siapa? Apakah harus seperti Pak Saukat yang pendekar yang top gitu? di tingkat sampai tingkat tertentu itu boleh di daerah, provinsi, daerah atau cabang, kabupaten bisa. Tapi untuk sampai ke tingkat pendekar tingkat strip kuning tadi itu pendekar muda istilahnya. Oke. Nah, itu tingkat merah kuning merah sampai ke tingkat pendekar ujiannya di Surabaya pusat. Oh, pusatnya Surabaya Presiden. Surabaya. Berdirinya di Surabaya, tapi pendirinya kan Pak Dirjo Atmojo. Pak Dirjo itu dari dalam Puro Pakualaman. Oke. Kok Pak Dirjo itu karena tinggalnya di Surabaya mendirikan di sana? Dulu keluaran dari Puro Pakualaman, kemudian pindah ke dinas ke Surabaya. Oh, itu Ini ya tokonya. buku, ya ini buku sejarah barusan launching ini tanggal 2 Juli kemarin. Masih sugeng ya Pak Dirjo itu? Sudah wafat tahun 82. Beliau kok bisa ya merangkai jurus-jurus itu dipikirkan sendiri atau jurus-jurus itu berkembang Pak Saukat dalam silat itu? Jadi beliau memang satu memang dari dalam hatinya itu dari dalam dirinya itu memang punya bakat. Beliau memang merangkum dari berbagai macam aliran dan semua kebanyakan dari aliran-aliran tadi ada yang aliran ini, ada aliran itu banyak diambil dari binatang, hewan. Oh. Ada teknik harimau, teknik burung kuntul, teknik burung melewis, teknik yang paling tinggi teknik putri, yang paling halus. Apa? Teknik putri. Putri. Ya, istilahnya putri. Oh, putri. Putri, ya, ada gerakannya ada putri berhias, putri bersedia. Jadi memang unik-unik nama-namanya. Oh, itu yang untuk ajaran di perisai diri ya? Ya, didikan di perisai diri. Dan memang terus terang saya sendiri secara pribadi memang merasa sampai khatamnya itu memang cukup lama, bisa belasan tahun. Oh, jadi untuk meraih pendekar seperti Pak Saukat Sabuk Merah itu nggak bisa misalkan saja kalau serius itu dalam 3 tahun itu nggak bisa ya? Belum masanya, belum bisa diuji. Oh, perlu waktu juga. Perlu waktu. Karena jadi perlu misalnya sejak dasar itu sekian lama, sekian bulan, sekian 6 bulan, 1 semester biasanya awal paling sedikit 6 bulan atau 1 semester. Oh, itu berbeda kalau untuk materi kurikulum khusus untuk anggota tentara misalnya pernah kita mengajar di AAU, di YON 403, di Korem dan sebagainya itu materinya berbeda. Oh, bedanya lebih padat kurikulumnya. Karena kalau di AAU dulu intrakurikuler. Jadi saya ngasih nilai. Iya. Nilai intra karena intra. Kalau di batalion, di Korem dan di tempat lain di Polda dan sebagainya itu ekstra. Oke. Jadi santai-santai saja. Tapi kelihatannya kepolisian itu berbagai aliran dilatihkan, Pak Saukat. Biasanya memang demikian karena tergantung kalau atasannya dari mana. Ya. Gampang. Ya, staf saya itu pendekar dari Madura itu loh, apa ya namanya? Oh, biasanya Madura itu Lupa saya. Itu juga besar, pengikutnya banyak. Orang Jawa Timur banyak di situ. Ya, ya. Ya, terutama Madura. Ya. Ya, Madura. Ya, dan Pak Saukat, untuk
perisai diri, ada nggak ajaran di samping fisik? Itu kan ada juga aliran silat yang lain itu mempelajari aspek spiritual. Ada itu? Ada, memang kebanyakan dan pada umumnya seperti itu. Yang aneh, ya bukan aneh, saya mengalami, pernah diminta melatih ada 10 perguruan di Suriname. Suriname. Saya diundang oleh ambasador Indonesia di sana, dubes Indonesia di sana. Mau nggak melatih silat, memberi workshop, memberi materi workshop di Suriname. Di Suriname itu ada 10 perguruan dan semuanya berkiblat ke Indonesia. Oke. Tapi anehnya belum ada perisai diri. Tapi saya diminta melatih, memberi pelatihan di sana. Saya tanya, wah ini nggak ada perisai dirinya, ya kalau mereka suka, kalau nggak suka kan susah. Akhirnya sana mau, kemudian bincang-bincang mau, kemudian berjalanlah dengan waktu, saya datang di sana selama 2 minggu. Dan mereka pada umumnya tidak hanya mempunyai satu perguruan. Ada yang tentara, ada yang militer, ada yang polisi, dan sebagainya. Dan mereka sangat suka dengan materi yang saya berikan. Kenapa? Karena begitu cepat gerakannya. Gerakannya begitu cepat. Kemudian saya diminta untuk ya namanya demo lah, sepintas kilas saja. Oke, saya beri gerakan-gerakan sudah umur mestinya tidak terlalu banyak, cukup. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa ini begini, dan semuanya rebat cekap istilah Jawanya. Kemudian ada yang tanya, bagaimana kalau ya inner power? Wah, selama hidup saya belum pernah diuji tenaga dalamnya, spiritual yang dimaksud tadi. Kemudian saya bilang, ya memang kami mempunyai juga inner power, tapi tidak untuk didemonstrasikan. Tapi kalau you mau mendemonstrasikan di depan saya, menyerang saya, silakan. Kemudian maju 2 orang. 2 orang, dan itu karena di cover oleh 4 di televisi lokal di sana, nasional sana. Kemudian ya mungkin sudah masuk di YouTube dan sebagainya. Kemudian dikeroyok 2. Saya bilang ini tidak perlu menyentuh, jadi jarak jauh. Jarak 2 meter, akhirnya menjadi jarak 1 meter. Pokoknya jaga jarak. Diam terpental. Sebelumnya mereka sudah tanya, nanti apa yang terjadi? Ya saya enggak tahu, I don't know, just wait and see aja. Mereka, saya bilang begitu, saya di tanah air saya juga nggak pernah dicoba orang. Kalau anak buah saya sering, namanya teman-teman tuh, aku mau ketemu kayak nyobong ini, jadi ini belempang, dan sebagainya. Saya kan ya nyun sewu, ya agak senior itu nggak enak lah jaga juga. Tapi di sana baru sekali saya dicoba, dan kebetulan dicoba kok ya di negeri seberang, dan mereka terpental. Saya sendiri heran, terpental begitu, diulangi lagi. Kemudian setelah 2 kali terjatuh, dua-duanya, saya bilang ya sudah cukup. Terpentalnya itu sampai kesakitan nggak, atau jatuh, roboh gitu? Jatuh dan langsung saya berhenti. Jadi tenaganya pun juga berhenti. Tapi kalau tenaganya masih dialirkan terus, mungkin masih kesakitan. Tapi ya saya sendiri juga baru tahu di situ. Baru tahu prakteknya di situ ya? Di tanah air belum pernah dicoba? Belum pernah ditantang orang, dan saya ya karena di tanah air mungkin nama saya sudah pernah kondang sedikit gitu ya, tapi ya enggak pernah melayani seperti itu. Cukup teman-teman aja, anak buah. Kalau
Kalau anak buah juga bisa ya mendemonstrasikan itu. Ya bisa, dan mereka senang, masih istilah Jawanya masih begajikan gitu. Masih petakilan. Masih petakilan ya, petakilan ya, pas yang petakilan. Jadi ya memang dia sebetulnya, kemudian saya tanya, dia tanya saya, apa yang you rasakan? Saya tidak merasakan apa-apa. Sekarang saya balik bertanya, apa yang you rasakan? Dia bilang, saya melihat Bapak itu seperti melihat tembok besar. Ini kalimat mereka. Seperti melihat tembok besar, yang kalau saya serang tembok itu, dia akan membalikkan serangan kembali kepada saya lebih keras lagi. Semakin keras saya menyerang tembok, semakin keras pula kembalinya kepada saya lagi. Wah, saya enggak tahu itu gimana ceritanya. Luar biasa ya. Saya tahunya justru dari dia. Ya, karena ya. saya nggak pernah mengalami seperti itu di sini. Ya. Tapi kalau boleh pernah minta dicoba, boleh. Nah, mereka setelah tahu, mereka pengen belajar. Oh. Mereka kalau di Suriname tuh ada yang turunan Jawa, ya. Ada yang bule, ada yang agak-agak Indian, ada yang India, turunan India, macam-macam. Ya. Bisa bahasa Indonesia, kadang bisa. Oh, enggak bisa. Ya, tapi kadang-kadang kasar, kamu gitu. Bukan pakai Indonesia, tapi bahasa Jawanya bahasa Jawa kasar. Ya. Ya. Nah, Pak Sokat, yang proses diri itu ketika mengajarkan yang aspek spiritual itu harus ada persyaratan enggak? Misalkan saja orang yang sudah matang, orang yang sudah dewasa, atau yang kecil misalnya SMA juga bisa dikasih? Begini, memang kita melihat bukan level studinya, tetapi tingkat kedewasaannya. Ya, yang sudah bisa, ya tidak petakilan istilahnya, Jawanya begajikan dan sebagainya, yang sudah bisa mengatur emosinya, itu tidak ada masalah. Jadi meskipun kita bisa mengatur, sehingga jangan sampai nanti untuk uraan sudah dikasih terus untuk nyoba menantang dan sebagainya. Ini sudah boleh. Dan istilah tadi sebagai syarat dan sebagainya itu memang istilah dulu almarhum Prof. Yunahari Ilyas pun juga pernah cerita kepada saya. Dia pernah diundang beliau dari Minang seperti saya, orang tua saya. Beliau juga perisai diri ya ternyata? Bukan, tapi juga bukan tapak suci. Oke. Tapi beliau pernah diundang 50 pendekar oleh sesepuh-sepuh Padang, pendekar-pendekar di 50 kota. Oke. 50 kota. Ada aliran sendiri itu? Ada di Minangkabau sana, ada di Padang. Nah, terus beliau pernah tanya, dan akhirnya cerita sama saya. Karena itu ada syarat-syarat itu dan sebagainya, beliau yang menanyakan, itu untuk apa sih? Kok pakai harus minum, harus ini, dan sebagainya. Itu semacam persyaratan yang menambah kepercayaan dia pada, kalau tidak ada seremoninya gitu, seperti terlalu gampang itu orang belum tentu percaya, tapi disyaratkan begitu sehingga terkesan sulit dan percaya. Ini dibocorkan sendiri oleh Pak Yunahari. Langsung diberitahukan juga kepada yang baca. Kepada Pak Yunaharinya, beliau pernah cerita. Saya juga, meskipun beliau bukan perisai diri, tapi saya cerita-cerita itu, ya ternyata memang ya seperti itu disyaratkan. Tapi ya jarang ada orang tua yang membocorkan ini supaya begini. Kadang-kadang suruh puasa macam-macam lah. Ya, ada metode lagi yang menyederhanakan pemberian. Ritualnya itu harus dijalani ya. Itu standar atau tergantung kepekaan orang belajar? Memang ada yang perlu dilakukan. Tapi
untuk orang tertentu yang mungkin sudah tanpa laku seperti itu, dalam tanda petik laku seperti itu, bisa kalau disetujui dan di ACC oleh gurunya. Ya, gurunya ya kalau dipercaya diri yang sepuh-sepuh begitu seperti Pak Dirjo sendiri dan Pak Hartono, kedua-duanya dari Puro Pakualaman. Oke, ya. Pertanyaan terakhir, Pak Saukat. Ya. Percaya diri kan banyak di seluruh Indonesia. Pernah nggak terdengar, misalnya saja terlibat dalam keributan yang mereka menggunakan jurus-jurus silatnya dalam keributan itu? Nggak ada ya? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terdengar. Dan di antara percaya diri sendiri yang bentrok-bentrok seperti non sewu ada perguruan di Jawa Timur itu yang sering tiap tahun, bahkan ya alhamdulillah kita belum pernah, mudah-mudahan tidak pernah lah. Dulu memang ketika Pak Dirjo wafat, kemudian kita semua kan tentu terkejut, nanti khawatir kalau penggantinya nanti rebutan. Ternyata kita mau sepakat, mau tanda tangan pernyataan untuk ikrar. Untuk ikrar, untuk bersatu, tidak berbuat onar dan sebagainya. Terutama masalah teknik. Saya paling senang meneliti masalah ini. Kami pernah mendapatkan dulu istilahnya masih PHB, penelitian hibah bersaing. Oh ya. Nah itu kami bersama Pak Edi Mulyono, Profesor Edi Mulyono dulu, termasuk Mas Dr. Zainal segala di Puspora, Pusat Pemuda dan Olahraga, Puspora UGM. Oke. Ya. Nah, sekarang yang jadi ketua siapa nasional, Pak Saukat? Dwi Sucipto. Oh, dari mana itu? Dwi Sucipto dulu Dirut Pertamina, sekarang SKK Migas dari Surabaya, sekarang di Jakarta, sekarang kepala SKK Migas. Oh, luar biasa ya. Jadi artinya percaya diri itu keberadaannya di tempat orang-orang elit banyak ya, tidak saja di lapis bawah-bawah siswa atau kepala sekolah, tapi di level-level manajer, direktur banyak ya Pak Saukat ya. Ya alhamdulillah kalau kejuaraan biasanya sowannya tiap ada proposal. Nah, lu saya ingat waktu Pak Yanto dulu masih Dirjen Dikdasmen kalau tidak salah. Ya. Pernah saya minta trofi juaraan juga dulu untuk nasional. Iya. Saya lupa sebenarnya, saya pernah ingat. Ya, itu saya ingat karena itu antar pelajar. Yang juara 1 menteri, juara 2-nya dirjen. Juara 3-nya gubernur level provinsi. Ya. Kalau itu kepengurusannya ada di tiap provinsi atau tiap apa? Tiap provinsi namanya Pengprov. Kemudian Pengkap atau Pengkot, pengurus kota atau pengurus kabupaten, Pengkap. Tapi nggak ada level tertentu, misalnya tidak atas dasar struktur pemerintahan dalam negeri, tapi berdasar rayon atau misalkan di tentara, batalion polisi gitu, nggak ada. Itu seperti di universitas, perguruan tinggi, unit. Unit namanya. Unit, seperti di Gajah Mada misalnya ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Karena itu sulit untuk diurusi oleh Pengda DIY. Tapi kita koordinasi. Dan biasanya pelatihnya diminta dari Pengdanya. Pengprovnya gitu. Ya. Oke Pak Saukat, terima kasih. Saya masih tertarik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Tentu saja minggu depan mungkin kita pengen
menggali secara dalam tentang perisai diri ini. Dan terima kasih kebersamaannya atas waktunya bersama channel suyanto.id. Mudah-mudahan kita selalu sehat Pak Saukat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.